Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilala, NIM 081 kelas D. Baik, saya akan mempresentasikan ISO 14001. Apa sih yang dimaksud dengan ISI 14001 ini? Adalah standar internasional yang menetapkan pendekatan terstruktur untuk perlindungan lingkungan. Standar ini memungkinkan organisasi semua ukuran untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan untuk memberikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan keberlanjutan terhadap lingkungan. Beberapa dengan regulasi yang bersifat wajib. ISO 14001 ini bersifat sukarela. Artinya, organisasi dapat memiliki untuk mengadoptasi standar ini sebagian dari komitmen mereka terhadap keberlanjutan. ISO 14001 ini dirancang untuk diterapkan pada berbagai jenis organisasi, terlepas dari ukuran, industri, atau lokasi geografi. Kemudian selanjutnya beberapa fungsi ISO 14001. Yang pertama, mengidentifikasi, melacak, dan meningkatkan kinerja lingkungan. Yang kedua, menemukan kewajiban kepatuhan. Yang ketiga, mencapai tujuan lingkungan. Yang keempat, mencapai tujuan lingkungan. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan. Yang kelima, meningkatkan citra, menghematkan keuangan. Yang keenam, mengurangi risiko tanggung jawab lingkungan. Selanjutnya, memperbaiki tingkat kepatuhan peraturan. Yang terakhir, menurunkan potensi dampak terhadap lingkungan. Kemudian selanjutnya, manfaat ISO 14001 ini. Yang pertama, pengurangan pencemaran lingkungan. ISO 14001 ini dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan melalui penggunaan sumber daya alam yang lebih bijaksana dan minimisasi limbah berbahaya. Kemudian selanjutnya, peningkatan efisiensi. ISO 14001 ini dapat membantu meningkatkan efisiensi proses, konsumsi energi dan air. Selanjutnya, pemenuhan peraturan. ISO 14001 ini dapat membantu organisasi memenuhi peraturan lingkungan yang berlaku. Yang terakhir, peningkatan citra bisnis. ISO 14001 ini dapat membantu meningkatkan citra bisnis kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, kemudian persyaratan ISO 14001 ini, standar ISO 14001 menetapkan persyaratan untuk asisten manajemen lingkungan yang efektif. Persyaratan ISO 14001 yang pertama, praktek organisasi. Memahami konteks internal dan eksternal organisasi, termasuk persyaratan hukum dan harapan. Yang kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan ini komitmen dan akuntabilitas menjamin puncak terhadap asisten manajemen lingkungan. Yang ketiga, perencanaan. Perencanaan ini menetapkan aspek lingkungan, persyaratan hukum, dan sasaran target lingkungan yang teratur. Kemudian selanjutnya, dukungan. Dukungan ini menyediakan sumber daya, komunikasi, dan dokumentasi yang dipenuhkan. Kemudian selanjutnya, operasi. Operasi ini menerapkan kontrol operasional untuk mengelola risiko dan peluang lingkungan. Kemudian selanjutnya, proses penerapan ISO 14001. Yang pertama, penetapan konteks. Penetapan konteks ini, organisasi perlu memahami konteks internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan, termasuk persyaratan lingkungan. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan tahap ini melibatkan identifikasi aspek lingkungan dan persyaratan hukum dan berlaku, menetapkan tujuan dan target lingkungan, serta perencanaan tindakan untuk mencapai target tersebut. Yang ketiga, implementasi dan operasi.
implementasi dan operasi ini, tahap ini melibatkan penerapan rencana yang telah dibuat, termasuk penyediaan sumber daya, pelatihan dan kesadaran karyawan, serta mengimplementasikan prosedur operasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.